Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, khususnya peningkatan kompetensi guru melalui sharing praktik baik mengacu pada penguatan profil pelajar Pancasila, disertai dengan contoh RPP inovatif dan fleksibel, sekaligus disertai dengan aspek pedagogik dan juga profesional, memandu sahabat guru hebat khususnya di dalam mengembangkan keprofesian keberlanjutan melalui tindakan reflektif terkait dengan dua contoh yang saya berikan di sini, yaitu publikasi ilmiah dan karya inovatif. Saya akan langsung memandu sahabat guru hebat semua, khususnya mulai dari fokus di dalam menentukan peningkatan kompetensi yang harus menjadi bagian dari penentu keberhasilan pembelajaran. Maka sahabat guru hebat, untuk guru yang mumpuni, guru yang telah berhasil menentukan tujuan pendidikan yang difokuskan pada bagaimana meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Nah, oleh sebab itu, bagaimana membangun kebiasaan dan rutinitas sehari-hari agar murid-murid atau siswa kita untuk fokus di dalam belajar, ini adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, tentu dengan pengalaman guru yang sudah dikategorikan sebagai guru senior yang mumpuni, bagaimana diawali dengan berbagai persiapan untuk menentukan metode pembelajaran yang ternyata dengan menggunakan konsep yang sederhana di dalam pembelajaran daring, mulai dari penggunaan WhatsApp, pesan tulisan, suara, foto atau gambar, dan emoji, ternyata menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya di dalam meningkatkan perubahan potensi peserta didik. Apalagi di suatu proses tahapan pembelajaran itu, guru betul-betul meluangkan waktu untuk bagaimana memberikan perhatian kepada peserta didik. Disimpulkan bahwa pemahaman guru tentang pedagogi dapat saya kelompokkan menjadi 8 aspek penting. Penguatan kompetensi guru ini menjadi sesuatu yang penting. Pertama, bagaimana konsep untuk menguatkan bahwa belajar untuk anak itu menjadi sesuatu yang penting dari keseharian aktivitasnya. Yang kedua, bagaimana menyiapkan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, murid belajar itu bersifat sukarela dan tidak dipaksa. Tentu yang keempat, bagaimana kita menyiapkan bahwa pembelajaran itu fleksibel dengan keadaan dan sesuai dengan kemampuan individu siswa. Ini yang menjadi tantangan. Nah, di berikutnya juga yang kelima itu adalah bagaimana menyiapkan agar pembelajaran itu interaktif dan memberikan harapan positif untuk masa depan murid-murid kita. Nah, tentu yang keenam, guru mempersiapkan materi pembelajaran sebaik-baiknya, tetapi tetap beradaptasi apabila siswa menemukan kesulitan. Bagaimana di setiap minggu kita meluangkan waktu untuk mendengarkan hasil pekerjaan siswa yang tentunya ini menjadi tahapan penting di dalam mengetahui tingkat pemahaman dari murid-murid kita. Yang kedelapan itu adalah bagaimana siswa kita mau mengerjakan tugas, kemudian ketika ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, maka upaya yang harus dilakukan oleh guru itu adalah menanyakan kepada pihak keluarga atau pihak-pihak yang dekat dengan murid kita, topik apa yang disukai anak tersebut, sehingga guru
akan bisa mengganti metode atau fokus kepada saran dari perbaikannya, sehingga kita bisa memotivasi anak-anak kita untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Dari 8 aspek tersebut tentunya, maka ada 3 aspek penting yang bisa dilakukan, bahwa peran guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi memastikan 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah guru memotivasi siswa membangun struktur rutinitas belajar dalam kesehariannya dengan memahami hal baru setiap hari. Kedua, di masa pandemi, faktor pentingnya adalah bagaimana belajar untuk siswa itu paham apa dari konsep yang dipelajari. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jika siswa tidak pergi ke sekolah, apakah siswa sudah mengerjakan tugas? Apakah siswa mau berinteraksi? Apakah siswa bertanggung jawab? Khususnya di dalam peningkatan kompetensi sahabat guru hebat semua. Nah, di selanjutnya tentu dikaitkan dengan kurikulum merdeka, maka 3 aspek yang menjadi penting setelah kita memahami bagaimana aspek pedagogi itu penting tadi, mulai dari bagaimana menelaah KD materi esensial, mengacu pada KD prasyarat, dan tentunya berbasis kepada kecakapan hidup ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pengembangan karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila itu menjadi fokus tujuan pembelajaran. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana peningkatan kompetensi peserta didik itu untuk memahami konsep secara mendalam, diawali dengan pemahaman konsep yang menyeluruh melalui keterlibatan siswa di dalam pembelajaran itu secara aktif. Nah, oleh sebab itu sudah ditekankan kepada bagaimana pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik, khusus kepada mengacu materi esensial yang sudah disiapkan, sehingga fokus kepada peningkatan literasi dan numerasi dari peserta didik kita. Nah, oleh sebab itu 4 aspek penting di dalam tahapan keberhasilan guru dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana guru mampu merancang pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ini menjadi fokus yang penentu keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, guru mengelola waktu pembelajaran yang diberikan itu diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini ditata dengan sebaik-baiknya. Saya gunakan 10% untuk kegiatan pendahuluan dan penutup. Kemudian di kegiatan inti itu kurang lebih 80%. Nah, sehingga dari rancangan yang sudah bagus, bagaimana waktu itu dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting juga adalah bagaimana keberhasilan guru menyampaikan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik, siswa berkelompok, menghadirkan benda konkret, memastikan siswa paham tentang KD yang dibahas. Kemudian diakhiri yang keempat itu adalah bagaimana penilaian itu difokuskan pada aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang outputnya ini benar-benar difokuskan kepada peningkatan pemahaman kompetensi siswa terhadap KD-KD yang sudah dipilih yang merupakan KD-KD esensial. Nah, tentu di keberhasilan berikutnya adalah 3 faktor penting ini yang menjadi fokus, bagaimana inovasi yang dihadirkan oleh guru. Mulai dari RPP inovatif dan fleksibel. Begitu juga bagaimana benda konkretnya ketika pembelajaran itu dihadirkan melalui alat peraga, melalui model pembelajaran proyeknya, melalui video pembelajaran, maka 2 aspek ini tentu dilakukan secara bertahap agar siswa kita memahami konsep dari materi itu secara mendalam dan spesifik, sehingga terlibat aktif selama pembelajaran ini menjadi
fokus dari siswa harus memahami konsep yang disampaikan. Elemen profil pelajar Pancasila, penjabarannya ini yang RPP inovatif itu nanti akan dimasukkan. Yang pertama adalah bagaimana fokus kepada toleransi, kemudian bagaimana bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bergotong royong, kolaborasinya secara kelompoknya, kemudian kemandirian, bernalar kritis dan kreatif. Sehingga di situ akan saya tuangkan untuk bagaimana secara contoh yang saya tampilkan di sini adalah mata pelajaran kimia dengan KD 3.6 dan 4.6, yaitu pesan KD-nya di sini adalah menerapkan di kategori C3. Maka ada 4 tujuan yang saya pandu. Yang pertama itu adalah siswa menemukan prinsip penting reaksi redoks pada proses elektrolisis melalui tugas membaca pada link yang saya berikan di sini. Diawali dengan yang pertama itu membaca materi terkait dengan KD yang kita sudah tentukan, sehingga anak-anak mempunyai pemahaman. Ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah secara berkelompok untuk memprediksi reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Lalu yang ketiga, siswa menghitung massa logam maupun volume gas yang terjadi. Kemudian yang keempat, ini adalah yang cukup penting di dalam penguatan profil pelajar Pancasilanya. Siswa membuat paparan alur kerja proses penyepuhan logam menggunakan prinsip elektrolisis dan penerapan hukum Faraday melalui aplikasi Canva. Ini adalah merupakan proyek yang pertama. Nah, tentu dari 4 tujuan ini saya bagi menjadi di kegiatan pendahuluannya. Kegiatan pendahuluannya itu ada orientasi, motivasi dan apersepsinya. Di orientasi itu guru bersama siswa saling memberi salam dan juga dilanjutkan dengan berdoa. Lalu guru mengecek kehadiran siswa. Kemudian di motivasinya ini yang sudah saya buat agak penting dan berbeda. Guru menyampaikan pentingnya rutinitas belajar dalam keseharian kepada semua siswa melalui hal baru yang akan dipelajari hari ini, yang sangat berguna dan perlu memahaminya secara mendalam dengan mengerjakan tugas sekaligus memastikan telah memahaminya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi. Berikutnya adalah kegiatan inti, mulai dari guru mengajak siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menggali informasi berdasarkan pemahaman siswa melalui tugas membaca minimal 2 sumber bacaan. Kemudian dilanjutkan dengan siswa menjelaskan pemahaman konsep dari telaah sumber bacaan tentang elektrolisis. Lalu di lanjutan kegiatan intinya itu siswa dipandu untuk menghubungkan topik dan seterusnya sampai kepada siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan penyelesaian tugas proyek alur penyepuhan logam yang akan diteruskan pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di kegiatan penutup, sebelum pembelajaran ditutup, guru meminta siswa untuk melakukan refleksi kesimpulan sampai kepada yang nomor 4. Guru memberikan saran untuk perbaikan kepada kelompok yang belum optimal menyelesaikan proyek, sekaligus menyebutkan nama kelompok lain yang bisa diajak sebagai kolaborasi untuk menyelesaikan tugas. Nah, kemudian juga terakhir dievaluasi. Tentu evaluasinya ini adalah apa saja yang telah dipahami tentang elektrolisis sebelum dan sesudah mengerjakan proyek menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian di berikutnya latihan soal lanjutannya ada di link itu sudah saya berikan. Dengan pola demikian, tentu siswa benar-benar harus dituntut untuk mengerjakan tugas untuk memahami konsep itu secara mendalam. Nah, tentu yang di awal tadi kita sebutkan guru yang mumpuni, itu bagaimana memastikan siswa telah memahami KD yang dipelajari itu melalui tugas yang telah diberikan. Lalu paparan yang telah dibuat, siswa terkait materi telah meningkatkan pemahaman itu menjadi lebih baik. Sehingga poin pentingnya adalah ketika siswa tidak terlibat aktif, tidak mengerjakan tugas,
maka guru segera mengubah alat peraga yang tentu bisa mengaktifkan dan memotivasi siswa. Proses adaptif ini yang memberikan kesempatan kepada siswa yang benar-benar sudah dilakukan oleh guru sebagai student center learning. Nah, itu sahabat guru hebat, khusus di aspek pedagogi, kemudian contoh RPP, dan di terakhir saya akan sampaikan bagaimana fokus kepada aspek profesional yang di sini saya berikan terkait dengan pengembangan keprofesian keberlanjutan. Ada 2 contoh yang saya tampilkan, yaitu bagaimana laporan best practice dan laporan karya inovatif. Pada publikasi ilmiah laporan best practice, contoh yang saya berikan di sini adalah judulnya mengatasi kesulitan penyusunan SKP guru, kepala sekolah dan pengawas tahun 2021 berbasis aplikasi Excel melalui upload di channel YouTube. Penekanannya adalah laporan best practice itu terdiri atas 4 bab, dimulai dari bagian awal. Secara umum itu ada cover, kemudian sampai kepada lembar pengesahan, ada kata pengantar dan juga ada abstrak sampai ke daftar isi dan juga lampiran-lampiran, daftar tabel. Nah, fokus yang pentingnya adalah dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, kemudian bab 3 metode pemecahan masalah dan pembahasan hasil, bab 4 itu adalah penutup, kemudian ada daftar rujukan dan lampiran. Nah, poin pentingnya di best practice ini adalah bahwa bukan merupakan penelitian dan tidak ada siklus. Praktik terhadap ide atau gagasan, mengatasi permasalahan yang dihadapi di sekolah, kemudian yang berikutnya adalah fokus kepada proses dan hasil. Artinya, best practice yang dibuat ini benar-benar merupakan praktik terhadap ide atau gagasan melalui telaah kajian literatur atau regulasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh tentunya guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Nah, tentu karena ini fokus kepada proses dan hasil, maka proses pembuatannya seperti apa, ini yang dijabarkan, lalu hasilnya seperti apa. Nah, tentu yang dilihat adalah bagaimana manfaatnya bagi penulis. Ya, tentu berhasil mengupdate regulasi terbaru tentang penyusunan SKP tahun 2021. Bagi kepala sekolah dan guru, tentu memudahkan penyusunan SKP karena adanya aplikasi Excel disertai panduan upload melalui channel YouTube. Di samping itu juga, pengawas sekolah itu diberikan kemudahan di dalam menyusun SKP tahun 2021 sekaligus juga sebagai acuan untuk membimbing kepala sekolah dan juga guru-guru di sekolah binaan. Nah, setelah berhasil dibuatkan laporan best practice, maka dari sini saya lanjutkan untuk dikembangkan menjadi laporan karya inovatif. Nah, di laporan karya inovatif bisa kita sandingkan antara laporan best practice dengan laporan karya inovatif. Judulnya pembuatan aplikasi Excel pada panduan penyusunan SKP kepala sekolah, guru dan pengawas tahun 2021, upload melalui channel YouTube. Bedanya adalah dari kerangkanya. Terdiri atas bagian awal, cover, lembar pengesahan dan juga daftar isi. Lalu di dalam isinya itu dimulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, alat dan bahan, prosedur pembuatan, penerapan aplikasi dan daftar rujukan. Memang lebih simpel dan lebih sederhana, tetapi dari pola angka kreditnya kita lihat bahwa ketika laporan karya inovatif ini berupa pembuatan aplikasi, maka kalau dia satu aplikasi itu akan menghasilkan 2 angka kredit, angka kreditnya 2,00, tetapi kalau 2 aplikasi itu masuk kategori kompleks yaitu angka kreditnya 4,00. Nah, dari aspek yang lain, KI karya inovatif ini juga bisa dilihat dari apakah dia memenuhi media pembelajaran untuk pelatihan, pembimbingan guru, kepala sekolah, yang dilengkapi dengan video. Maka setiap 8 unit dengan media durasi 15 menit
itu akan memenuhi angka kredit 4,00, sedangkan kalau dia sebagai pengembangan model pembelajaran itu durasinya adalah minimal 30 menit untuk angka kredit 4,00. Sedangkan di best practice tadi angka kreditnya adalah 2,5. Nah, demikian sahabat guru hebat. Semoga bermanfaat dari rangkaian penguatan kompetensi guru. Ini menjadi sesuatu yang penting khususnya di dalam aspek pedagoginya dibenahi, kemudian bagaimana di profesional sampai kepada aspek mengembangkan keprofesian keberlanjutan melalui tindakan refleksi yang di sini saya sudah pandu contoh RPP inovatif dan fleksibel sampai kepada laporan best practice dan juga laporan karya inovatif. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.